Oke, channel ini hanya membuat sebuah alur cerita sebuah rakyat saja. Di sini itu sudah mendapatkan $1.300 atau jika kita rupiahkan bisa gajian 21 juta setiap bulannya. Hanya membuat sebuah konten alur cerita rakyat seperti ini, teman-teman. Dan untuk viewsnya itu juga nggak main-main ya. Dengan thumbnail yang menarik, channel ini ya itu mendapatkan ribuan views ya, ratusan ribu views hanya dalam beberapa hari saja, teman-teman. Dan saya akan ajarkan kepada teman-teman bagaimana cara kita bikin konten seperti ini, bagaimana cara kita mendapatkan bahannya, dan bagaimana cara editingnya ataupun generate untuk gambarnya. Kita akan bahas di video kali ini. Pastikan tonton sampai akhir agar nggak gagal paham. Dan di sini khusus buat teman-teman yang lagi cari ide konten. Channel ini hanya membuat sebuah alur cerita sebuah rakyat saja. Di sini tuh bisa lolos monetisasi hanya bermodalkan sebuah gambar ya, teman-teman bisa perhatikan. Dan channel ini itu hanya menggunakan alur sebuah cerita film, bahkan 19 jam yang lalu di sini sudah mendapatkan 184.000 penonton, teman-teman. Untuk video populer menggunakan video panjang di sini tuh sudah 3,8 juta views ya. Dan untuk subscribernya di sini tuh 75.000 subscriber, hanya upload kurang lebih sekitar 34 video. Nah, jadi sebuah konten dengan cerita alur rakyat seperti ini ya. Jadi di sini itu ada heboh seorang gadis tersesat. Nah, misalkan jadi cerita-cerita seperti ini itu bisa kita generate menggunakan AI. Bahkan ini 2 hari saja sudah mendapatkan kurang lebih sekitar 727 views ya, teman-teman. Jadi konten seperti ini itu masih banyak diminati ya. Bahkan 19 jam sudah mendapatkan 186.000 views. 2 hari sudah mendapatkan 728.000 views. Nah, apa sih yang membuat channel ini itu terlihat banyak sekali penasaran? Yang pertama adalah di bagian dari thumbnailnya. Nah, jadi dengan thumbnail seperti ini pastinya orang akan penasaran nih, teman-teman. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Ya, thumbnailnya di sini itu yang bikin orang penasaran sehingga video ini banyak sekali ditonton dan juga direkomendasikan oleh YouTube ya. Dan jika kita cek untuk dibikin dari estimasi penghasilannya sendiri, jika kita cek dari Social Blade ya, untuk viewsnya sendiri di sini teman-teman bisa perhatikan sudah 5M, dan di sini teman-teman bisa perhatikan untuk penghasilannya mendapatkan $1.300 ya. Atau teman-teman jika dikalkulasikan ya, $1.300 dikali 16.200 itu setiap bulannya mendapatkan 21 juta rupiah, teman-teman ya. Dan di sini masih masuk akal sesuai dengan viewsnya yang nggak main-main ya. Jadi di sini tuh alur cerita seperti ini. Dan oke, jadi sebenarnya di sini tuh tinggal teman-teman untuk gambarnya ini teman-teman bisa generate saja menggunakan AI ya. Jadi di sini ya alur cerita sebuah rakyat seperti ini. Nah, teman-teman jika perhatikan di sini ya, untuk membuktikan channel ini sudah lolos monetisasi. Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Aisoremba channel. Oke, nah jadi hanya menggunakan sebuah alur cerita seputar rakyat seperti ini itu estimasi penghasilannya mampu mendapatkan kurang lebih sekitar 21 juta setiap bulannya ataupun 1.300, dan channel ini itu baru dibuat di 24 Januari dan total view sudah mendapatkan kurang lebih sekitar 12 jutaan, teman-teman. Nah, bagaimana sih cara kita bikin konten seperti ini? Oke, jadi ini adalah menghadirkan sebuah cerita kisah rakyat, cerita-cerita nyata ya, penuh inspirasi, jadi refleksi tentang kehidupan. Jadi banyak sekali konten-konten seperti ini itu tentunya saat ini masih banyak diminati ya. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen menggunakan AI, silahkan teman-teman untuk generate-nya. Di sini teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya adalah Dromania AI ya. Nah, di sini teman-teman bisa generate nih untuk gambar yang ingin teman-teman buat. Nah, di sini untuk bahan yang pertama kita bisa dapatkan menggunakan AI ataupun Dromania AI. Nah, teman-teman tinggal klik saja dibikin dari hasilkan seperti ini. Setelah kita klik dibikin dari hasilkan, kemudian nanti teman-teman tinggal di generate saja untuk dibikin gambarnya. Misalkan di sini kita ketikkan saja seorang nenek ya hidup di hutan bersama anak gadisnya. Nah, misalkan kita ketikkan seperti ini, kemudian teman-teman tinggal klik saja dibikin generate ya. Oke, kita atur di bagian bawah ada generate.
kita klik di bagian generate seperti ini, maka secara otomatis untuk AI ini akan membuatkan gambar ataupun gambar yang kita tuliskan tadi ya. Dan untuk AI ini sebenarnya sesuai dengan arahan kita dan juga perintah kita. Kalau perintah kita benar, ya maka AI akan membuatkan gambar secara benar juga. Nah, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman misalkan nih, teman-teman pengen simpan gambarnya. Klik saja di bagian gambarnya, kemudian teman-teman tinggal unduh gambar seperti ini. Ya, jadi seperti ini ya. Nanti teman-teman tinggal disimpan saja. Nah, teman-teman tinggal pilih saja seperti ini, kemudian di sini teman-teman tinggal simpan saja untuk gambarnya seperti ini. Ini sebagai contohnya saja. Oke, jadi kita tadi sudah generate menggunakan AI, ataupun teman-teman bisa juga mendapatkan bahannya dari Pinterest ya. Misalkan sebagai contoh di sini kita ketikkan saja kisah inspirasi nenek ya, misalkan seperti ini kita cari. Jadi selain kita menggunakan domainnya AI, kita juga bisa menggunakan Pinterest. Nah, misalkan seperti ini nih ya, teman-teman tinggal tambahkan saja, klik di bagian sebelah kanan, kita simpan. Oke, jadi seperti ini ya, misalkan sebagai contohnya. Nah, di sini teman-teman bisa disimpan ya. Misalkan seorang nenek tinggal bersama anak gadisnya. Nah, misalkan seperti ini, teman-teman nanti tinggal disimpan saja. Jadi ada dua opsi. Kalau teman-teman pengen generate, bisa menggunakan domainnya AI. Kalau pengen yang simple, teman-teman bisa menggunakan aplikasi dari Pinterest ini. Nah, misalkan di sini teman-teman tinggal simpan saja untuk gambarnya seperti ini. Oke, setelah kita simpan gambarnya, untuk proses pembuatan videonya di sini tuh teman-teman tinggal kita masukkan alur ceritanya ya. Kita masukkan alur ceritanya. Di sini kita bantuan ChatGPT. Tinggal ketikkan saja, buatkan cerita rakyat seorang nenek ya hidup di hutan bersama anak gadisnya. Nah, seperti ini teman-teman tinggal generate saja. Jadi ChatGPT akan memberikan sebuah cerita. Di sebuah desa terletak di pinggir hutan lebat, hiduplah seorang nenek bersama anak gadisnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk ceritanya sudah kita dapatkan dari ChatGPT. Nah, teman-teman tinggal disalin saja nih. Teman-teman bisa disalin seperti ini ya untuk ceritanya. Ini sebagai contohnya saja. Nah, setelah teman-teman salin, di sini teman-teman bisa buat audionya ataupun suaranya. Nah, caranya nanti teman-teman bisa masuk ke bagian dari Google Chrome ya. Kemudian teman-teman bisa menggunakan suara dari EventLab AI. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman tinggal masuk saja seperti ini. Kita buat untuk di bagian dari suaranya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, jadi kita masuk menggunakan EventLab AI agar lebih profesional ya. Jadi seperti itu. Di sini tinggal kita tunggu saja. Jadi untuk ceritanya kita bisa menggunakan bantuan dari ChatGPT. Untuk suaranya kita bisa menggunakan EventLab AI, dan buat gambarnya teman-teman bisa generate nih menggunakan domainnya AI ataupun Midjourney ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik di text to speech seperti ini. Kemudian di sini teman-teman tinggal tuliskan saja untuk pastekan saja untuk cerita yang sudah kita dapatkan dari ChatGPT tadi. Nah, teman-teman tinggal pastikan saja seperti ini. Jadi nanti untuk hasil suaranya teman-teman tinggal klik saja di bagian generate space seperti ini. Nah, untuk hasilnya itu kurang lebih seperti ini, teman-teman. Di sebuah desa yang terletak di pinggiran Jadi hutan teman-teman lebat, tinggal simpan saja. hiduplah seorang nenek bersama anak gadisnya yang bernama Sari. Nah, jadi seperti ini teman-teman tinggal simpan saja. Nah, setelah simpan ya, untuk proses editingnya silahkan teman-teman bisa langsung masuk di aplikasi CapCut seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita editingnya. Jadi suara sudah kita dapatkan ya menggunakan EventLab AI tadi. Kemudian tinggal kita masukkan saja untuk gambarnya. Lalu kita bikin untuk ceritanya. Jadi konten cerita seperti ini itu yang bagus adalah panjang ya, teman-teman. Jadi durasinya harus panjang ya, teman-teman bisa gunakanlah untuk triknya ya. Jadi di sini tinggal perbanyak saja untuk gambarnya. Rasionya kita atur 16:9 karena video panjang. Nah, misalkan seperti ini, teman-teman tinggal di zoom saja seperti ini. Oke, ini sebagai contoh saja, nanti teman-teman editing lebih kreatif ya. Oke, nah setelah seperti ini teman-teman silahkan tambahkan untuk di bagian dari animasinya. Misalkan kita tambahkan animasi di sini.
Oke, kita tambahkan animasi, misalkan animasi perbesaran. Ini sebagai contoh simpelnya saja. Misalkan animasinya seperti ini. Nah, jadi teman-teman tinggal ditambahkan audionya tadi. Kita klik di bagian audio, kita klik di bagian suara. Ya, nah teman-teman bisa masukkan nih untuk suaranya. Bersedekah memiliki Oke, banyak sebentar. manfaat. Dosa meninggal. Toyota telah berikut beberapa di sebuah desa yang terletak. Oke, jadi ini ya, suaranya adalah Di sebuah seperti ini. desa yang terletak di pinggiran hutan lebat. Hidup. Oke, kita tambahkan dulu animasinya. Nah, jadi nanti seperti ini ya. Kita tambahkan animasinya, suara sudah kita masukkan, animasi sudah kita Hiduplah tambahkan. seorang nenek Nah, jadi nanti hasilnya kurang lebih seperti di ini. sebuah desa yang terletak di pinggiran hutan lebat. Hiduplah seorang nenek bersama anak gadisnya yang bernama Sari. Mereka tinggal di sebuah rumah. Oke, jadi itu sebagai contoh simpelnya saja teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen di-generate nih untuk teksnya, tinggal klik saja di bagian teks, kemudian kita atur lirik otomatis, kita pilih di bagian dari video seperti ini. Nah, jadi sebuah konten dengan alur cerita seperti ini itu masih banyak diminati sampai saat ini. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal atur saja seperti ini. Di sebuah desa yang terletak di pinggiran hutan lebat, hiduplah seorang nenek bersama anak gadisnya yang bernama Sari. Mereka Oke, jadi seperti itu. Kemudian teman-teman tinggal di save saja. Jadi kita sudah berhasil nih bikin sebuah konten cerita rakyat ya, dan sudah lolos monetisasi. Dan tentunya di sini ya, untuk estimasi penghasilannya itu bisa mendapatkan $1.300, atau jika kita rupiahkan itu setara dengan 21 jutaan. Dan terbukti dari viewsnya, yaitu baru saja di upload itu sudah ratusan ribu teman-teman. Artinya peminat-peminat konten seperti ini itu masih banyak sekali ya. Oke, dengan thumbnail yang menarik ya. Jadi sebenarnya thumbnailnya yang menarik teman-teman ya. Kenapa video tadi itu bisa rame? Oke, nah di sini nanti teman-teman bisa cek untuk hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman. di sebuah desa yang terletak di pinggiran hutan lebat, hiduplah seorang nenek bersama anak gadisnya yang bernama Sari. Mereka Oke, jadi itu sebagai contohnya saja. Nanti teman-teman editing lebih kreatif ya. Nah, sebagai referensi di sini tuh ada salah satu channel di mana hanya bermodalkan sebuah alur, sebuah cerita kisah ya, inspirasi kehidupan. Di sini tuh untuk view-nya juga nggak main-main, mencapai ratusan ribu ya. Kita bisa cek di sini, kita masuk di aplikasi YouTube ya. Jadi ini sebagai gambaran saja buat teman-teman semua ya, konten-konten seperti ini itu masih banyak diminati sampai saat ini. Oke, jadi sebagai referensi di sini tuh ada sebuah channel Aiso Rambahnya. Jadi channel ini itu hanya bermodalkan sebuah alur cerita film saja, alur cerita kisah ya, kisah nyata, kisah kehidupan, bisa lolos monetisasi. Dan untuk view populernya mendapatkan 3,8 juta kali tonton. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi dan utamakan thumbnail yang menarik ya. Karena thumbnail ini itu bisa membuat orang penasaran menonton video kita. Nah, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.